Kalau kamu pikir kamu aman di dalam kamar, pikir lagi. Ini bukan cerita horor biasa. Ini tentang asrama tua, suara-suara jam 2 pagi, dan hilangnya seseorang tanpa jejak. Klik subscribe dan matikan lampu, karena cerita ini akan menghantui tidurmu. Sandy, mahasiswa baru, berdiri mematung di depan sebuah bangunan tua bercat kusam. Asrama itu seperti potongan sejarah yang tertinggal di tengah zaman. Bangunannya besar, temboknya tebal, dan udaranya selalu terasa lebih dingin dari luar. Sudah seminggu Sandy tinggal di situ. Ia mencoba membiasakan diri dengan kehidupan kampus dan asrama. Walau suasananya jauh dari kata nyaman, dindingnya masih menyisakan jejak masa lalu, lukisan terkelupas, lantai kayu berderit, dan lorong panjang yang selalu gelap meski siang hari. Disinilah Sandy bertemu dengan Wahyu, teman sekamar yang cerewet tapi baik. Wahyu sering bercerita tentang sejarah asrama, terutama satu cerita yang tidak pernah absen ia ulang setiap malam tentang penghuni asli yang hanya bisa dilihat jam 4 pagi, dan tentang kamar mandi kosong yang tidak pernah lagi digunakan sejak seseorang ditemukan gantung diri di sana. Sandy hanya tertawa. Lu nonton terlalu banyak film horor, Yu. Wahyu tersenyum sinis. Gue juga gak percaya awalnya, sampai gue lihat sendiri. Hari-hari berlalu, dan Sandy mulai terbiasa dengan aktivitas kuliah. Tapi setiap kali malam tiba, asrama seolah berubah wujud. Langkah kaki terdengar di lorong, pintu kamar lain kadang berderit sendiri, dan suara pelan seperti orang mandi terdengar dari kamar mandi yang katanya sudah bertahun-tahun tak dipakai. Suatu malam, sekitar pukul 11, Sandy iseng turun ke lantai bawah untuk isi botol minum. Melewati kamar mandi kosong itu, ia mendengar bunyi seperti air disiram, tapi lampunya mati, dan gagang pintunya terkunci dari dalam. "Wahyu, lu denger gak?" tanya Sandy waktu kembali ke kamar. "Gue gak turun tadi. Jangan buka kamar mandi itu, San." "Kenapa emangnya? Gak ada apa-apa kan?" Wahyu diam sejenak. Katanya, yang buka kamar mandi itu bakal diganggu selama 7 malam berturut-turut. Sandy tertawa kecil, tapi malam itu ia tidur dengan resah. Terlalu banyak hal kecil yang terasa tidak wajar. Tepat seminggu sejak kepindahannya, Sandy mulai merasa bosan dengan cerita horor yang diulang-ulang. Ia bahkan mengira Wahyu hanya mencoba menakut-nakutinya. Tapi malam itu, dia terbangun karena udara yang sangat dingin, dan suara angin seperti teriakan mengguncang jendela. Waktu di HP menunjukkan pukul 3.58 pagi. 2 menit lagi menuju waktu keramat yang diceritakan Wahyu. Sandy menatap langit-langit, tak bisa tidur. Lalu, terdengar suara langkah kaki ringan di luar kamarnya. Pelan, seperti wanita bertelanjang kaki di lantai kayu. Dia mendekat ke jendela, dan untuk sesaat, seperti ada siluet berdiri di bawah cahaya lampu luar asrama. Dia menggosok matanya, kosong, tidak ada siapa-siapa. Sandy menarik selimut, membalikkan badan, tapi sebelum sempat memejamkan mata lagi, ia mendengar suara halus, seperti bisikan di luar jendela, lebih besar dari Sandy. Suara itu makin jelas. Sandy mendadak terbangun sepenuhnya. Bulu kuduknya berdiri. Ia menatap jendela, dan di sanalah ia melihatnya. Wajah seorang wanita, rambut pirang panjang tergerai, kulit pucat kehijauan, dan yang paling mengerikan, tak ada bola matanya, hanya 2 rongga hitam yang menatap ke arahnya. Sandy menjerit kencang. Wahyu sontak bangun dan menghambur ke arah jendela, tapi wajah itu sudah hilang. "Lu kenapa, San?" Gue lihat dia, Yu, cewek itu." Wahyu pucat. Ia mengunci jendela rapat-rapat dan menarik Sandy ke tengah ruangan. "Lu gak boleh lihat dia. Sekali lu lihat matanya, lu bakal diikutin." Sandy gemetar. "Apa maksudnya, diikutin?" Wahyu menunduk. "Gue gak pernah cerita ini, tapi orang terakhir yang lihat wanita itu hilang
Gak ada yang nemuin sampai sekarang. Sandi menatap lantai, kepalanya pusing. Tapi yang lebih aneh lagi, saat ia membuka mata lagi, ia bukan lagi di kamar. Ia berada di tengah sawah, sendirian. Angin malam menerpa tubuh Sandi yang hanya memakai kaos tipis. Ia berdiri terpaku, dikelilingi oleh gelap dan suara jangkrik yang tak pernah terdengar saat ia di dalam asrama. Tak ada cahaya bangunan, tak ada tanda-tanda kehidupan, hanya sawah yang luas dan kabut tipis yang menari di permukaan tanah. Ini mimpi, bisiknya sendiri. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari arah belakang. Sandi berbalik perlahan, tak ada siapapun. Tapi suara itu masih ada, seperti berjalan memutari tubuhnya. Panik, ia berlari ke arah yang ia kira jalan pulang. Nafasnya tersengal, jantungnya menghantam dada. Setelah beberapa menit berlari, ia melihat bayangan bangunan asrama di kejauhan. Ia langsung mempercepat langkah. Saat mendekat, Sandi merasa aneh. Pintu asrama terbuka lebar, dan semua lampu di dalam menyala terang. Begitu ia masuk, semua mata memandang ke arahnya. Wahyu, penjaga asrama, bahkan beberapa penghuni yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Semuanya tampak terkejut. Wahyu melangkah mendekat, wajahnya bingung. Sandi, lu dari mana aja? Lu udah hilang sebulan. Sandi menatap Wahyu dengan wajah bingung. Sebulan? Iya, San, lu hilang malam itu. Kami kira lu pulang kampung, tapi gak ada kabar. Kamar lu dikunci dari dalam. Kami sampai manggil polisi. Sandi menoleh ke sekeliling. Beberapa penghuni asrama yang ia kenal dan yang tidak berbisik-bisik. Tatapan mereka seperti melihat mayat hidup. Ia merogoh kantong celananya, HP-nya mati total. Gue cuma mimpi, katanya lirih. Lu ditemukan tadi pagi, kata penjaga asrama. Ada yang lapor lihat seseorang berdiri di pematang sawah. Pas kami samperin, itu lu. Sandi merasa kepalanya berat, tapi matanya terus menyapu ruangan. Sampai akhirnya ia melihat sosok perempuan itu lagi, berdiri di ujung lorong. Rambut pirang, kulit pucat, dua rongga kosong menghitam di wajahnya. Dan kini, ia tersenyum. Sandi langsung pingsan. Sandi terbangun di ruang UKS kampus. Kepalanya masih berat, pandangannya buram. Wahyu duduk di kursi sebelahnya, tampak lelah. Akhirnya lu bangun juga, lu udah gak sadarkan diri 2 hari. Sandi terdiam. Semua yang ia alami, wajah wanita itu, suara di jendela, sawah. Tatapan semua orang terasa seperti mimpi yang menempel di otaknya. Yu, siapa dia? Tanya Sandi lirih, yang rambut pirang, tanpa mata. Wahyu menelan ludah. Lalu ia berkata pelan, gue gak pernah lihat langsung. Tapi semua cerita tentang asrama ini selalu nyebut satu nama, Elsa. Dulu katanya dia mahasiswa sini. Tahun 90-an, lapor hilang. Dan ditemukan gantung diri di kamar mandi kosong. Tapi gak pernah jelas kenapa. Banyak yang bilang dia ngelakuin itu karena trauma. Diperkosa senior di unit atas. Tapi gak ada bukti. Sandi hanya bisa mendengar. Otaknya perlahan menyusun kembali potongan-potongan kejadian. Dan lu tahu apa yang lebih aneh? Wahyu menatapnya tajam. Cewek yang pertama kali lihat Elsa juga hilang selama sebulan. Dan pas balik, dia juga lihat Elsa tersenyum. Setelah keluar dari UKS, Sandi makin sering merasa dunia di sekitarnya. Ternyata, lorong asrama kadang terasa lebih panjang. Bayangan orang lain kadang tak sesuai dengan gerak tubuhnya. Dan suara perempuan itu, kini memanggilnya setiap malam. Sandi, jangan lupa aku, suatu malam. Sandi memberanikan diri mencari tahu asal suara itu. Ia menyusuri lorong menuju lantai paling atas, yang dulunya merupakan unit lama, bagian yang kini kosong dan terkunci. Tapi saat ia mencoba menyentuh pintu, mendadak
Pintu itu membuka sendiri. Udara dingin menyambutnya. Debu, sarang laba-laba, dan suasana pengap membuat langkahnya berat. Di ujung lorong itu, sebuah pintu tua dengan angka hampir terkelupas, 9. Kamar itu terkunci, tapi anehnya, saat ia menyentuh gagang pintunya, terbuka. Di dalamnya kosong, tapi di salah satu dinding, ada tulisan pudar. Aku tidak mati karena gantung diri. Mereka membunuhku. Sandy mundur perlahan, tapi saat hendak keluar, pintu tertutup sendiri. Sandy kini terkunci di kamar yang seharusnya tidak ada yang berani masuk. Dinding kamar terasa semakin menyempit. Tiba-tiba, suara itu datang lagi, tapi kali ini lebih jelas, lebih dalam, seolah bergema dari balik tembok. Sandy, kamu yang lihat aku, maka kamu yang harus tahu. Lampu ruangan redup dengan sendirinya. Dinding kamar perlahan berubah, muncul noda-noda merah di sana-sini. Darah. Sandy terdorong mundur saat melihat bayangan perempuan tergantung di sudut kamar. Berayun pelan, wajahnya tanpa mata. Tapi kali ini, ada 7 luka terbuka di tubuhnya. 2 di tangan, 2 di kaki, 1 di perut, 1 di punggung, dan 1 di leher. Mereka pikir aku bunuh diri, tapi mereka yang mengikatku, mereka yang menggantungku, mereka tertawa. Tiba-tiba, tembok kamar menampilkan bayangan 5 pria dengan wajah tertutup masker kain, seperti sedang menyiksa seseorang. Sandy mundur, panik, saat mencoba membuka pintu, pintunya sudah tak ada. Ia berada dalam dimensi kamar yang berbeda. Cari tahu siapa mereka, atau kamu akan menggantikan aku di sini. Suara itu kini menyatu dengan pikirannya. Sandy terbangun di kamar sendiri, tapi ia tak yakin apakah benar sudah kembali, atau hanya berpindah mimpi. Tapi di tangannya kini tergenggam secarik kertas lusuh. Tulisan di sana samar, tapi bisa dibaca. Kamar 9. 1996, BEM, 5 orang. Inisial, D, R, Y, A, F. Sandy segera menemui Wahyu. Mereka menyusuri arsip kampus yang tersembunyi di bawah perpustakaan lama, berharap menemukan daftar kepengurusan organisasi kampus tahun 1996. Dan benar, di salah satu dokumen tua, tertera 5 nama pengurus BEM saat itu. 1. Dimas Rinaldi. 2. Reza Arwan. 3. Yudi Pranoto. 4. Aldi Guntara. 5. Fahrul Setiadi. Sandy mencatat semuanya. Kalau mereka pelakunya, kenapa masih bebas? Tanya Wahyu. Sandy menatapnya. Atau, mereka nggak benar-benar bebas. Elsa masih mengurung mereka, satu persatu. Malam itu, Sandy bermimpi aneh lagi. Ia berada di kamar 9, tapi kini kelima pria itu ada di sana, meminta ampun. Satu demi satu, mereka diseret ke dalam bayangan gelap oleh tangan-tangan tak terlihat. Tinggal satu yang belum diseret, Fahrul. Elsa berbisik dalam mimpi. Dia masih hidup, dan kamu harus menemukannya sebelum aku yang menemukannya. Pagi itu, Sandy dan Wahyu langsung bergerak. Dengan bantuan seorang staf perpustakaan tua, mereka mendapatkan informasi mengejutkan. Fahrul Setiadi kini adalah wakil rektor di kampus mereka. Itu dia, kata Wahyu sambil menunjukkan foto di website resmi kampus. Sandy merasakan tubuhnya gemetar. Selama ini, pelaku terakhir masih ada di lingkungan mereka. Mereka menyusun rencana, pura-pura mengajukan proposal penelitian agar bisa bertemu langsung dengan Fahrul. Saat pertemuan berlangsung, Sandy tak kuasa menahan diri. Pak, Anda kenal seseorang bernama Elsa? Fahrul diam, matanya langsung berubah. Maaf, saya tidak tahu siapa itu. Tahun 1996, kamar 9, Anda dan 4 orang lain. Saya bilang saya gak tahu. Suara Fahrul meninggi. Ia berdiri. Keluar dari ruangan saya sekarang. Wahyu menarik Sandy keluar sebelum situasi makin panas. Dia takut, kata Sandy.
Itu artinya, dia tahu. Malam harinya, Sandi bermimpi lagi. Tapi kali ini berbeda. Ia melihat Fahrul muda, berdiri gemetar di depan tubuh Elsa yang tergantung. 4 temannya sudah kabur. Dan saat Fahrul hendak memotong tali gantungan, jangan. Elsa membuka matanya. Dan Fahrul kabur, meninggalkannya mati tergantung. Elsa tidak hanya ingin balas dendam, ia ingin Sandi menyelesaikan apa yang dulu tidak diselesaikan, membuka tali gantung itu. Sandi tidak bisa tidur malam itu. Elsa muncul terus dalam pikirannya, bukan sebagai hantu menakutkan, tapi sebagai seseorang yang tidak selesai dikuburkan dengan layak. Dia tidak ingin menakuti, dia ingin dilepaskan, ucap Sandi pelan. Malam itu juga, ia dan Wahyu kembali ke kamar 9. Lorong menuju sana terasa lebih gelap dari biasanya, dan hawa dingin menusuk sampai tulang. Tapi mereka tetap masuk. Di tengah ruangan kosong itu, Sandi berdiri. Ia memejamkan mata. Elsa, kalau kamu di sini, tunjukkan aku caranya. Tiba-tiba, seutas tali jatuh dari langit-langit. Tergantung samar, bayangan tubuh Elsa. Dengan langkah berat, Sandi dekati tali itu. Tangannya gemetar, tapi ia mengingat semua, jeritan batin Elsa, luka-lukanya, dan kebenaran yang ditutup selama bertahun-tahun. Kamu gak sendiri, bisiknya. Lalu, ia memotong tali itu. Bayangan Elsa perlahan jatuh ke lantai, tapi kali ini tersenyum. Wajahnya tak lagi hancur, rambutnya kembali hitam, dan matanya ada. Terima kasih, Sandi. Dan semuanya menghilang. Kamar 9 kembali kosong. Tidak ada darah, tidak ada suara, hanya ketenangan. Tapi di saat mereka hendak pergi, telepon umum tua di lorong berbunyi. Sandi angkat. Suara di seberang. Kamu pikir sudah selesai? Belum sampai yang terakhir membayar. Sandi tahu, Fahrul belum bebas. Elsa mungkin sudah tenang, tapi bayangan dendam belum usai. Setelah telepon itu, Sandi merasa udara sekitarnya berubah. Walaupun Elsa sudah pergi, ada sesuatu yang masih mengikatnya dengan kamar 9. Ada rasa tanggung jawab yang tak bisa ditinggalkan. Ia harus menyelesaikan segalanya. Sandi dan Wahyu kembali menemui Fahrul. Mereka tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua yang terjadi. Fahrul tampak semakin gelisah. Matanya dipenuhi rasa takut yang mendalam. Kalian, apa yang kalian tahu tentang Elsa? Fahrul bertanya, suara bergetar. Sandi menatapnya tajam. Kami tahu cukup banyak untuk membuat kamu menghadapi masa lalu yang kau coba kuburkan. Fahrul menghela napas, mencoba menenangkan diri, lalu duduk di kursi dengan berat. Ia mulai membuka mulut, bercerita. Elsa, dia bukan hanya korban, kami juga terjebak. Setelah kami menganiaya dia menghancurkan kami satu persatu. Tapi aku berhasil melarikan diri. Selama ini, aku pikir dia sudah pergi. Aku pikir aku bebas. Sandi merasa tubuhnya kaku. Kamu pikir kamu bebas, kan? Tapi dia belum selesai denganmu. Fahrul menatap kosong keluar jendela. Aku harus bayar harga yang setimpal, kan? Sandi tahu jawabannya. Elsa masih menginginkan balas dendam. Di malam yang sama, mereka kembali ke kamar 9. Sandi membawa Fahrul. Ia tahu ini bukan hanya tentang Elsa, tapi tentang membebaskan Fahrul dari kutukan yang terus mengejarnya. Ketika mereka berdiri di depan kamar itu, Fahrul menggenggam tangan Sandi. Aku siap. Pintu kamar 9 terbuka dengan sendirinya. Di dalamnya, bayangan Elsa muncul, memandang Fahrul dengan tatapan yang sudah tak menyeramkan, tapi penuh kebencian. Mereka membunuhmu, Elsa. Aku takkan lari lagi. Fahrul berkata dengan suara tegas, mencoba menghadapinya. Sandi berdiri di sampingnya, membantu memberi kekuatan pada Fahrul. Elsa hanya diam, lalu perlahan mengangguk, seolah memberikan pengampunan terakhir. Dalam sekejap,
Semua yang terjadi di kamar itu selesai. Fahrul akhirnya menemui ajalnya di tempat yang sama. Namun, kali ini, tanpa perasaan dendam, ia terlepas dari bayang-bayang masa lalunya. Dan Elsa, akhirnya, dapat beristirahat dengan tenang. Namun, sebelum Sandi meninggalkan asrama, ia melihat wajah Elsa untuk yang terakhir kali di jendela kamar 9, tersenyum, penuh kedamaian. Keesokan harinya, Sandi terbangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada lagi suara perempuan tanpa mata yang memanggilnya di malam hari. Tidak ada lagi mimpi buruk tentang kamar 9. Semua terasa tenang. Ia berjalan keluar asrama dan merasakan udara pagi yang segar. Namun, ada rasa aneh di hatinya, seperti sebuah beban yang akhirnya terlepas. Namun, meski Elsa sudah menghilang, ada sesuatu yang masih mengganggunya. Ini bukan hanya tentang kamu dan Elsa, kata Wahyu yang ikut mendampinginya, tapi tentang keberanian kamu untuk menyelesaikan masalah yang banyak orang lari dari itu. Sandi mengangguk, meski hatinya masih terasa berat. Elsa sudah pergi, tapi sisa-sisa dari kisahnya akan terus ada di dalam ingatan mereka dan di dalam tembok asrama ini. Hari-hari berlalu, dan Sandi mulai merasa kembali normal. Namun, terkadang ia merasa ada yang aneh. Suatu malam, saat ia berdiri di depan cermin kamar, ia melihat bayangan di sudut matanya. Saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Sandi mendalamkan napas. Mungkin itu adalah efek dari semua yang telah terjadi. Setiap kali ia mendengar angin berhembus keras, seakan ada bisikan lemah yang mengatakan, "Terima kasih." Tetapi, walaupun bayangan itu menghilang, Sandi tahu satu hal, teror di asrama itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Sebab, di balik sejarah yang terlupakan, ada banyak hal yang tak pernah kita tahu. Namun, Sandi memutuskan untuk tetap tinggal. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa ia kini telah melewati rintangan terbesar dalam hidupnya. Tapi ia juga tahu, setiap orang punya cerita mereka sendiri yang harus diselesaikan. Sandi berdiri di luar asrama, menatap langit malam yang penuh bintang. "Elsa, semoga kamu bisa tenang." Dan dengan itu, asrama kembali menjadi tempat yang hidup, meskipun dengan kisah-kisah kelam yang tak akan pernah terlupakan. Beberapa minggu telah berlalu, asrama perlahan kembali normal. Mahasiswa baru mulai berdatangan, dan cerita-cerita horor yang dulu tersebar mulai dilupakan. Namun bagi Sandi dan Wahyu, semuanya tidak pernah benar-benar berakhir. Mereka mulai mencatat semua kejadian yang mereka alami, mimpi, nama-nama, arsip lama, hingga kesaksian tentang Elsa. Mereka berencana membuat dokumentasi kecil tentang kamar 9, bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar tak ada yang melupakan. "Kita nggak bisa biarin kisah kayak gini hilang begitu aja," kata Wahyu. "Betul," jawab Sandi. "Tembok ini gak pernah bicara, tapi kita bisa." Namun di tengah usaha mereka, kepala asrama memberi peringatan, kamar 9 akan segera direnovasi dan diganti fungsinya menjadi gudang arsip kampus. Satu lagi cara kampus menyingkirkan sejarah kelam. Sandi hanya bisa menatap ruangan itu sekali lagi, sebelum akhirnya dikunci rapat oleh petugas. Tapi saat ia berbalik hendak pergi, ia mendengar sesuatu dari balik pintu yang terkunci. "Terima kasih." Kali ini bukan suara menyeramkan, tapi suara penuh damai. Dan Sandi pun tahu, Elsa sudah benar-benar pergi. Beberapa bulan kemudian, Sandi telah pindah dari asrama. Ia kini tinggal di kos yang lebih dekat ke kampus. Tapi meskipun tempat tinggalnya baru, kenangan tentang asrama lama tak pernah benar-benar hilang. Kadang, saat ia duduk sendiri di malam hari, ia masih teringat jendela yang diketuk pelan, suara angin yang membawa bisikan, dan wajah perempuan dengan rambut pirang, tanpa mata. Namun kini ia tidak lagi takut. Ia dan Wahyu berhasil menyelesaikan dokumentasi mereka, berjudul "Asrama Tanpa Mata, Kisah Elsa yang Terlupakan." Mereka unggah di forum kampus, dan dalam hitungan hari, cerita itu menyebar.
Banyak mahasiswa yang mulai mencari tahu sejarah bangunan kampus yang dulunya bekas peninggalan Belanda. Sebagian besar menganggap itu kisah horor biasa. Tapi sebagian lainnya mulai merasa ada yang mengawasi mereka, terutama saat melewati lorong lantai 2, dekat kamar 9. Sandi menatap layar laptopnya, melihat komentar demi komentar dari orang-orang yang membaca kisahnya. Lalu ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan berbisik, "Kamu gak akan dilupakan lagi, Elsa." Dan dari jauh, angin malam kembali berhembus. Tidak menakutkan, tapi seperti ucapan selamat tinggal.